Untuk materi hari ini tentang words and culture, kinship, and taboo words. Tentang kinship. Kinship terms are words used in a speech community to identify relationships between individuals in a family or a kinship unit. Maksudnya, kinship ini istilah kekerabatan yang kata-katanya yang digunakan dalam komunitas bahasa untuk mengidentifikasikan hubungan antar individu dalam sebuah keluarga atau unit kekerabatan. Jadi, kinship ini maksudnya kayak klasifikasi orang yang berhubungan melalui kekerabatan dalam bahasa atau budaya tertentu dan disebut juga dengan sistem kekerabatan. According to relationship, there are two kinds of kinship which are given below. Yang pertama ada affinal kinship. It includes wife and husband and their new relations resulting from that marital relation. The kinship is the result of marriage. Maksudnya itu yang kekerabatan afinal itu termasuk istri dan suami dan hubungan baru mereka yang dihasilkan dari hubungan perkawinan. Kayak kekerabatan yang tercipta dari hasil pernikahan. Yang kedua ada consanguineal kinship. It includes the parents and their children of a biological origin or adopted. Among primitive societies, if the role of a father in the birth of a child is unknown, the wife's husband is accepted as father of that child. Yang kedua itu maksudnya termasuk orang tua dan anak-anak mereka yang berasal dari biologis atau adopsi. Di kalangan masyarakat primitif, jika peran seorang ayah dalam kelahiran anak tidak diketahui, maka suami dan istri diterima sebagai ayah dari anak tersebut. Iya. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari affinal kinship. Kayak kinship ini gimana ya bilangnya? Cara sapaan kekerabatan gitu antara kekerabatan lainnya. Kayak kan di affinal kinship ini kan bilangnya termasuk istri dan suami dan hubungan baru mereka yang dihasilkan dari hubungan perkawinan. Kayak kekerabatan hasil pernikahan gitu. Jadi kalau suami biasanya tuh dipanggilnya kalau misalnya laki itu dipanggilnya suami, kalau istri itu dipanggilnya bini. Itu tuh tergantung bahasa dan budaya masing-masing daerah gitu, mau panggilnya seperti apa. Nah, kalau yang ini saya ambilnya dari Melayu. Nah, kalau Melayu tuh ipar dipanggilnya koseng. Nah, kalau mertua laki-laki itu papa mantu. Kalau yang mertua laki-laki dari ibu itu mau mantu. Nah, jadi gitu. Kalau yang consanguineal kinship ini contohnya kayak sama juga kayak yang kinship, yang affinal, tapi bedanya dia kekerabatan yang sedarah gitu, kayak misalnya ayah dipanggilnya bapak atau ibu panggilnya mama. Pokoknya dia tuh kayak nama lain dari bahasa yang umum dipakai gitu. Kayak gini, ini kan bahasa Melayu nih, kalau misalnya kakak laki-laki pertama tuh dipanggilnya Kak Long. Kalau kakak perempuan yang anak kedua dipanggilnya Kak Ngah. Kalau dalam bahasa Melayu, kakek itu dipanggilnya Ato atau Aki. Kalau nenek itu dipanggilnya Opah. Nah, gitu. Nah, yang kedua ini tentang taboo words. What is taboo language? In every culture, there are certain words and topics that are taboo, off limits, or not appropriate or sensitive. Jadi maksudnya itu
tabu, tunggu dulu. Nah, tabu word itu kayak kata tabu. Nah, dalam setiap budaya ada kata dan topik tertentu yang dianggap tabu. Tabu itu kayak terlarang, tidak sesuai atau sensitif. Ini ada tabu topik. Jadi kata yang terlarang itu ada topiknya juga. Ada sexual parts of the body, ada sexual activities, ada bathroom functions, excrement, ada vomiting, ada serious health issues, ada cancer, death, and dying, ada politics, and rash. Itu ada bagian seksual dari tubuh, ada aktivitas seksual, ada fungsi kamar mandi, ada kotoran, ada muntah, masalah kesehatan yang serius, seperti kanker, kematian, dan sekarat, ada politik, dan ada ras juga. Kita lanjut ke tipe dari kata tabu ini. Nah, dalam tipe kata tabu itu ada obscenities. These are vulgar words for sexual body parts, sexual acts, excrement. Example, sorry ya, ngomong ini ada fuck, ada shit, ada cock. Pokoknya kalau tabu itu dia kata-kata yang sensitif, kata-kata yang terlarang. Itu yang nggak boleh diucapkan gitu. Terkadang dia ngomongnya kasar tapi ada artinya berbeda gitu. Nah, gitu pokoknya. Ada slurs, these are insulting words about someone's nationality or race. Example, cake, wop, nigger. Slurs ini hinaan. Kayak kata-kata menghina gitu seperti cake, wop, nigger ini negro gitu. Nah, yang ini ada example of taboo words. Contohnya nih dalam bahasa Inggris tuh ada tapi kalau di Inggris atau di Irlandia, kata piss ditunjukkan untuk ekspresi mabuk. Hanya itu, piss juga digunakan untuk mengajak seseorang mabuk. Jadi, dihindari menggunakan kata ini saat liburan ke Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru. Yang ketiga ada knob. Knob itu digunakan untuk menyebut ganggang pintu atau tuas. Tapi, jangan digunakan kata ini ketika traveling ke Inggris. Di Inggris tapi hindari penggunaan kata ini jika sedang traveling ke Inggris. Karena di sana tuh artinya kemaluan wanita. Terus ada bugger. Kata bugger itu digunakan untuk menyebutkan serangga di Inggris. Menggunakan bahasa Inggris British. Tapi di kawasan Amerika, bugger malah digunakan sebagai kata ganti yang kasar atau makian. Jadi berhati-hatilah ketika akan menggunakannya. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah jelas ya tentang kinship dan juga tadi tabu word. Kinship itu berkaitan dengan kekerabatan. Kalau tabu word itu kata-kata yang sensitif. Nah, jadi kalau misalkan hal-hal yang di Indonesia banyak sekali ya kata-kata sensitif. Nah, jadi ini berkaitan dengan sosial, di mana bahasa itu berkaitan erat dengan sosial. Jadi sebagai orang yang belajar tentang bahasa, teman-teman ini kan pendidikan bahasa Inggris nih. Nah, kalian mempelajari bahasa, jadi diharapkan di kemudian hari ketika berada di masyarakat, di lingkungan sosial, kalian bisa menggunakan bahasa dengan bijak. Itulah kenapa ada yang namanya social linguistic, belajar bahasa. Baik, terima kasih semuanya untuk meeting hari ini. Berarti sudah habis ya ini ya, yang presentasi? Masih ada Indah, Bu, nanti terakhir. Ya, ada satu, Bu, terakhir. Siapa terakhir? Indah ya? Indah, Bu. Oke. Udah, silakan disiapkan Indah presentasinya. Nanti presentasi terakhir, setelah itu ada meet. Setelah meet nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya.